hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur panjang sehingga sampai kepada bulan Ramadan pada tahun ini. Tentunya kita berdoa berharap kembali kepada Allah semoga kita dipanjangkan umur sampai kepada Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kita meminta kepada Allah semoga diberikan kesehatan lahir dan batin serta kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Dan selawat sering salam mari kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan selawat sering salam juga kita kirimkan kepada keluarga beliau, kepada para ulama, tabi'in dan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mutabar kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia yang penuh berkah pada malam hari ini sudah masuk kepada malam yang ketiga ya ibu. Ibu biasanya tidak lupa ya. Kalau ini ibu yang masak di dapur. Jadi termasuk malam yang ketiga atau kedua? Yang ketiga. Alhamdulillah di malam yang ketiga itu senyuman ibu-ibu masih seperti dulu juga. Bapak-bapak juga masih nampaknya tak begitu berpengaruh puasa dulu beberapa hari itu. Mudah-mudahan tetap sehat selalu dalam menjalankan ibadah dan aktivitas di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari yang berbahagia itu sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan oleh MDI. Jadi judul santapan rohani kita pada malam hari itu tujuan dan hikmah puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, umat Islam yang paling berakal termasuklah kita semua, tidak asing lagi yang bahwa puasa Ramadan itu tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi manusia yang bertakwa itu dibentuk dengan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari ayat tadi kalau kita pahami puasa Ramadan itu puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi ternyata dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Muhammad dan sampai untuk umatnya, pokoknya puasa itulah jalan satu-satunya, salah satu untuk cepat mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat satu perubahan dalam diri kita dan di tubuh kita pun itu dengan berpuasa bapak-bapak, ibu-ibu yang berpuasa. Diceritakan di dalam Al-Qur'an. Kita kan kenal dengan, pernah mendengar cerita Nabi Daud? Pernah ibu? Nabi Daud itu dia seorang raja, seorang nabi,
yang menurut Cito beliau dikelilingi oleh para wanita-wanita sampai jumlah istri beliau itu kalau tidak salah menurut satu riwayat 99 kurang 1 siapa. Luar biasa tak? Luar biasa tak Ibu? Maka untuk meredam hawa nafsu itu, untuk meredam jabatan-jabatan bagaimana gilo jabatan, maka Allah suruh berpuasa. Dan puasa Nabi Daud tidak main-main. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu lebih dikenal dengan puasa Nabi Daud. Awak cuma 1 bulan, itu pun puasa di siang hari. Malam hari nak berpuasa. Kalau Nabi Daud, seumur hidup beliau, setelah beliau diangkat menjadi Nabi, beliau berpuasa sehari puasa sehari. Padahal beliau adalah raja. Begitu juga kita tengok bapak-bapak ibu yang didapat Allah Nabi Musa. Nabi Musa itu kaumnya mungkin disebut dengan kaum ternakal waktu itu. Sehingga kalau yang nakal-nakal aku kaum Nabi Musa tu. Nabi Musa itu kaumnya inyo tidak percaya kepada Nabi Musa kalau tidak bisa menengok Tuhan itu langsung dengan mata kepala. Kira-kira ada tak kita seperti itu Pak? Pak? Tidak ada kan? Umat Nabi Musa ingin bagaimana menengok Tuhan, tapi Allah dan Nabi Musa aku bingung dulu kan? Mintalah kepada Allah bagaimana nak menengok Tuhan. Maka diberikanlah instruksi oleh Allah puasa 40 hari 40 malam, barulah mereka pergi ke Bukit Tursunina nak menengok Tuhan. Begitu juga kita tengok Siti Maryam. Ketika Nabi Siti Maryam itu fitnah merajalela karena melahirkan seorang anak Nabi Isa itu tidak punya ayah, maka fitnah di mana-mana mengatakan beliau perzina. Maka Allah suruh puasa. Apa puasa beliau? Puasa menahan berbicara. Ibu-ibu kalau puasa menahan berbicara pun bukan sesuatu yang mudah bapak-bapak ibu. Kalau bapak-bapak kalau menahan bicara itu mungkin 1 hari tidak bercakap-cakap ya, itu tidak masalah. Tapi kalau ibu-ibu sempat tidak bercakap-cakap 1 hari, ibu ya, kalau sempat tidak bercakap-cakap itu berat sekali. Amal pun diperintahkan oleh Allah. Siti Maryam menanggapi seluruh itu untuk berpuasa tidak berbicara. Maka Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad disuruh nasihatkan berpuasa untuk apa? Meredam hawa nafsu. Karena kita pun lahir seluruhnya kok tidak ada yang tidak punya hawa nafsu. Sementara hawa nafsu itu punya potensi ya. Hawa nafsu itu punya potensi untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hawa nafsu itu punya potensi untuk memecah belah kaum, memutuskan tali silaturahmi, itu hawa nafsu. Dan untuk meredam hawa nafsu itu, menundukkan hawa nafsu itu, salah satunya adalah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena nafsu itu kalau menurut ulama ada 3 tingkatan bapak-bapak ibu. Yang pertama itu nafsu amarah. Tahu nafsu amarah Pak Ibu? Nafsu amarah itu awak nak marah aja. Kalau diceritakan itulah nafsu setan. Marah, dengki, pendendam, iri, memutuskan tali silaturahmi. Ikut tingkatannya adalah nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nak banyak makan. Itu kalau kita berbuku dari sudah satu nasi habis, tambah pula lagi olah, ada tambah lagi atas sampai tersadar ke dinding. Itu kalau semacam itu berbukunya, itu kojo nafsu lawamah. Nak babini seorang tak cukup, tambah 2 tambah 3 sampai 4. Yang ikut kojonya adalah nafsu lawamah namanya itu.
Apa nafsu lawamah itu? Nafsu binatang. Itu ada pada kita. Maka untuk menundukkan nafsu lawamah, menundukkan nafsu amarah, jalan satu-satunya adalah puasa. Untuk apa jadinya? Kalaulah menjadi orang bertakwa, nafsu kita itu berubah menjadi nafsul mutmainnah. Tahu nafsu mutmainnah, Ibu? Kalau kita lah sampai ke nafsu mutmainnah, mau dicaci awak biasa saja, mau dipuji tak mengambil pengaruh dalam hidup kita. Pokoknya kalau nafsu lawamah itu hanya ini akan berbuat sebaik-baik mungkin. Masalah penilaian, mau dicaci, mau dipuji, itu diserahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu lawamah itu nafsu yang taat, sifatnya ada 10 sebenarnya. Apa itu lawamah? Mutmainnah. Yang pertama sifatnya sabar. Sudah itu pemaaf, penyantun, pengasih, penyayang. Kalau bercakap itu tidak ada menyakiti hati orang loh. Kalau itu disakiti tak ada berdendam. Itu nafsul mutmainnah. Ketika kita sudah tingkatan nafsul mutmainnah, ketika andai kata kita mati, dijemput oleh Allah, kita meninggal, jemputan kita itu dengan nafsul mutmainnah itu dalam ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah nanti kita sampai tingkatan nafsul mutmainnah, itu kita diundang, hai orang-orang, hai nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, kembalilah kamu dengan kepada Tuhanmu dengan gembira, dengan tenang, masuk padkhuli fi ibadi, golongan hamba-hambaku. Hamba Rasulullah itu Nabi, para orang-orang soleh. Wadkhulil jannati, silakan masuk ke dalam surgaku. Disilakan oleh Allah masuk ke dalam surga kalau sudah tingkatan nafsul mutmainnah. Jadi puasa Ramadan itu merubah kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Merubah secara kerohanian menjadi orang bertakwa, merubah secara fisik kita. Fisik itu berubah. Kalau ada orang puasa pertama bomok ya, jadi curiga ya, bukan? Curiga itu toh. Kalau ada orang kan, tambah bomok. Puasa tua lagi bertambah bomok. Bertambah tapi curiga itu. Ambo sendiri ya. Ambo baru lagi. Jadi yang menimbang tak salah tengok. Ambo tadi ditimbangan di toko-toko obat duluan. Langsung malam menimbangnya menimbang. Langsung turun 2 mato. 2 mato turun 2 lagi kita mau kan. Jadi apa citulah ambo dengan bawa ambo. Ambo tadi turun 2 mato timbangan ambo ni. Itu baru 2 lagi bang katanya. Salah sobat 30 hari yang itu berapa kurus itu katanya bang? Ada masalah. Tak masalah. Karena memang puasa itu membuat sebuah perubahan. Jadi puasa yang membuat perubahan itu jangan kepada perubahan yang hanya elok fisik itu saja. Semacam makhluk Allah yang lain, semacam ya ular lah ya kan. Ular itu puasa tuh. Kalau ular itu kalau berpuasa, apa perubahan ular? Akan berubah sisinya. Sisinya semakin mantap, badannya semakin godam, besar. Itu ular kalau yang berpuasa. Kalau puasa ular itu kita tiru, kita berpuasa, tapi apa yang terjadi? Yang berubah hanya kita saja. Kok sombongnya bertambah sombongnya? Tidak bertambah dengan elok loh. Yang eloknya kita semacam puasa ulat. Pernah nengok ulat? Ulat bulu pernah nengok? Ulat bulu itu inyo puasa. Kalau udah mulai inyo menggulung apa namanya daun, inyo masuk di dalam itu. Itu puasa tuh Pak. Puasanya sekian hari itu keluarnya bagaimana? Inyo berubah menjadi bersayap. Maka itulah menjadi inyo kupu-kupu yang terbang. Yang tadi ulat tak pandai terbang, dengan berpuasa inyo terbang. Berubah sekaligus. Berubah nama ulat menjadi nama kupu-kupu.
Kupu-kupu. Kalau ular tadi ini puasa tetap menjadi ular. Ini puasa tapi ular tetap menjadi ular. Kalau kupu-kupu, kalau ular tadi dari ular berubah gara-gara puasa menjadi kupu-kupu yang indah. Begitu juga kita puasa. Jadi puasa Ramadan itu akan merubah kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berpuasa, kita tengok masjid penuh-penuh, ya tak? Nah, kalau dulunya misalnya selalu lama di pasar, kinilah lama di masjid, di musola. Kalau dulu mungkin kita sukanya nengok WA, nengok Twitter, nengok dan lain sebagainya, kinilah kita banyak membaca Al-Quran. Itu perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh puasa di bulan suci Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Cuman kata Rasulullah, banyak juga kadang orang yang berpuasa itu tidak membawa perubahan. Tidak semua orang yang membawa perubahan puasa tadi. Kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tidak belapenya, tapi tetap dia hanya tidak mendapatkan imbalan apa. Siapa mereka? Inilah orang-orang yang tidak menjaga puasanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu di samping berpuasa menahan mulut, menahan makan, minum, juga kita mempuasakan yang membatalkan pahala puasa. Apa membatalkan pahala puasa? Ibu-ibu, Dek-dek, apa membatalkan pahala puasa? Sudah tahu? Sudah tahu? Satu, yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa itu wajar kita tahu, kamu tidak makan, tidak minum, ya kan? Muntah dengan sengaja, jima dengan sengaja, itu kan? Keluar mani dengan sengaja. Itu sudah jelas, sudah tahu lah kita tuh membatalkan puasa. Engkau membatalkan puasa lancar, tapi pahala dengan berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Apa itu? Yang pertama, bakato dusta, pambongak. Jadi kalau kita tidak juga menjaga lidah kita dan pambongak, pambohong juga lagi, hilang pahala puasa. Yang kedua apa? Melihat dengan nafsu syahwat. Itu juga menghilangkan pahala puasa. Apa pun dilihat. Misalnya nengok, koi kita ke dalam buku nak beli baju, sudah beli sebuah anak dua anak tiga sampai 10 lalita. Apa jinjingan kita membawa baju tadi. Itu menengok dengan nafsu yo namanya. Itu juga bisa mengurangi pahala puasa. Sudah itu selalu tidak mempuasakan anggota kita. Mata tidak kita puasakan, mulut tidak kita puasakan, telinga tidak kita puasakan dari berbuat maksiat, hati kita tidak kita puasakan. Yang semua macam itulah yang puasanya tidak memiliki pahala, sehingga kata Rasulullah tadi hanya mendapatkan haus dan lapar. Maka para ulama membagi puasa itu 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama tingkatan puasa orang awam. Ibu-ibu adik-adik. Jadi puasa yang pertama puasa orang awam. Orang kebanyakan anak SD baru pandai belajar. Hanya mempuasakan perutnya daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua puasa orang hawas. Tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua itu inyo mempuasakan dirinya, juga mempuasakan memelihara yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Dan yang ketiga hawasil hawas, itu jalan dan pisahnya. Kalau hawasil hawas itu inyo tak perlu lagi menengok masalah kebahagiaan dunia. Mau bakue mau tidak bulan hari itu tak masalah. Mau berbaju hayunya atau tidak masalah. Mau ada pengukuhan atau tidak tak masalah. Inyo cuman bagaimana ketaatan kepada Allah. Malam diisi dengan Al-Quran dan tahajud, siang-siang juga begitu, sehingga inyo hanya memikirkan akhirat selama sebulan itu dalam berpuasanya. Dan itu puasa tingkatan yang ketiga, hawasil hawas. Kalau nak masuk ke tingkatan yang ketiga, masuklah. Tapi kalau amba sendiri masih tingkatan kedua semuanya. Anak ketiga pun memang sulit. Kalau tak keluar awak ya,
Itu makanya para ulama-ulama kalaulah dimasuk bulan Ramadan itu khulwat. Kalau kami di pondok pesantren dulu khulwat nih. Khulwat itu masuk ibaratnya dari puasa pertama itu keluarnya nanti itu di malam pagi ayu. Malam pagi ayu. Jadi mereka itu tidak begitu memikirkan masalah dunia. Ikut tingkatan yang tadi. Mudah-mudahan kita besok di suatu saat atau bisa juga tahun kita mengambil puasa yang tingkatan yang tadi. Hanya itu saja pembicaraan kita pada malam hari yang berbahagia itu. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan puasa Ramadan untuk suatu perubahan yang besar, perubahan dalam diri kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.